Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Muhammad Abdul. Kembali lagi di series Mikrotik tentang semua mekanik di episode 4. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara load balance bekerja pada Mikrotik dan cara mengkonfigurasinya. Jadi kita saya di sini saya akan membuat topologi fisikal seperti ini loh. Nah, bayangkan dua Mikrotik ini adalah eh, ISP. Jadi ini adalah ISP. Biar lebih jelas saya edit dulu. Di sini adalah ISP Telkom. Di sini Bisnet. Jadi ini belum. Sini. Ini adalah router kantor. Nah, saya ingin Nah, bisa kalian lihat di sini router kantor kita memiliki dua sumber internet, yaitu Telkom dan Bisnet. Nah, bayangkan ini adalah ISP, jadi kalian tidak perlu hirau. Nah, ini bayangkan ini adalah router kita, router yang di rumah atau di kantor. Ini router Mikrotik. Nah, router kita memiliki dua ISP. Yang satunya 10 Mbps, ya satunya lagi 10 Mbps. Nah, apa itu load balance? Load balance jika di dalam Mikrotik, jika router kita memiliki dua ISP atau lebih, maka si router kantor ini akan menjalankan dua dua jalur dari dua ISP tersebut. Jadi dua jalur atau dua SP ini akan digunakan secara bersamaan. Jadi tidak satu router saja, atau jadi tidak salah satu router saja. Jadi dengan load balance ini kita akan menggunakan SP Telkom dan Bisnet, dan bandwidthnya akan tetap sama, jadi tidak akan menambah misalnya Telkom 10 atau Bisnet 10 nggak ditambah jadi 10 20 enggak, jadi tetap 10 bandwidth. Dan setelah itu, dan router kantor, bagaimana cara memilih router? Secara router akan memilih jalurnya secara otomatis dengan algoritma round robin, yaitu akan memilih dengan cara dia sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur, misalnya kalau paket ini kita harus lewat Telkom atau kemana harus Bisnet. Oke, jadi langsung saja. Pertama kalian buat topologi seperti ini. Di sini saya menggunakan uh, simulator if. Setelah itu ini adalah bayangkan ini adalah internet. Nah, yang di merah ini adalah internet. Nah, kita duplikat. Nah, di sini ini adalah jaringan lokal kita, jaringan kantor kita. Nah, pertama yang kita lakukan yang pastinya kita membutuhkan dua ISP, yaitu Telkom, Bisnet atau apapun itu. Pertama kita nyalakan dulu semuanya. Nah, jika sudah, kita akan memberikan IP di setiap router. Nah, tadi sebelum kita masuk ke router kita perlu konfigurasi ISP-nya. Nah, ini hanyalah seperti simulasi. Jika kita memiliki dua ISP, karena di simulator eh, kita hanya memiliki satu internet dari cloud, jadi kita membagi duanya dengan dua router. Setelah itu dipisahkan IP-nya. Kita buka dulu Mikrotik router yang dari Telkom. Seperti biasa, loginnya admin dan passwordnya tidak ada apa. Kalau seperti ini, tekan no ya. Nah, yang perlu kita lakukan agar lebih mudah, kita ubah dulu identitas router tersebut dengan cara mengetikkan seperti ini, sistem dan set name Telkom. Kita buka router Bisnet juga di sini. Nah, seperti biasa loginnya admin, dulu passwordnya ya kosong, terus n sistem identity set name Bisnet. Nah, jika sudah,
agar dua router ini memiliki internet dari karena kita menggunakan simulator, jadi kita menggunakan cloud dan kita harus DHCP client ke cloud. Karena ini Telkom, fitur Telkom yang mengarah cloud ada satu gitu, ada satu kalau disable no. Nah, karena ini adalah settingan default, jadi seharusnya DHCP kliennya sudah tersedia, ya sudah ada dan kita sudah menggunakan IP. Nah, kita konfigurasikan pada bisnet. Seharusnya di bisnet juga sama, sudah tersedia router IP dari cloud. Nah, jika sudah memiliki dua router tersebut sudah memiliki apa IP dari ISP, IP public, langsung saja kita buat IP dari Telkom Ether 2 ke router kantor. Jadi langsung aja IP address at interface at IP address 10.10.10.130 interface. Nah, interface yang mengarah ke router kantor kita yaitu Ether 2. Kita lakukan juga pada bisnet dan sama IP address at. Nah, di sini bedanya kita akan memberikan IP 20.20.20.1.20 interface Ether 2 sama, karena yang mengarah ke router kantor adalah Ether 2. Nah, setelah itu kita jangan lupa memberikan konfigurasi firewall NAT agar router yang di bawah kita bisa mendapatkan IP balik atau bisa mengakses internet juga. IP firewall NAT address NAT at chain src NAT, lalu out interface ada 1. Setelah itu action masquerade kita lakukan juga pada router 2, router bisnet. IP firewall NAT at chain src NAT interface out interface Ether 1, lalu actionnya masquerade. Kita sudah kita juga setting DNS IP DNS set server 888 allow remote request access yes, ya tentang kami juga IP yes. Nah, jika sudah pastikan kedua router ini bisa ping 888. Bisa kita lihat sudah ada reply. Oke, sudah. Nah, langsung kita lanjut ke router kantor. Karena router Telkom dan Bisnet sudah menyebarkan IP dari ke router kantor. Nah, bagi yang tidak menggunakan simulator bisa skip step-step yang tadi. Oke, kita buka router kantor kita. Nah, ini adalah router kantor kita. Seperti biasa, loginnya default admin dan passwordnya kosong dan ini 0. Nah, seperti biasa kita ubah dulu namanya, system identities set name router kantor. Nah, jika sudah agar router kantor bisa mendapatkan internet dari Telkom Bisnet harus konfigurasi IP address di Ether 1 dan Ether 2 atau Ether yang mengarah. Nah, tadi kita sudah memberikan IP di router Bisnet dan IP yang kita berikan adalah 20.20.20.1.30. Berarti di sini kita bisa menggunakan address 20.20.20.230 dan interface. Nah, di sini 20.20 adalah addressnya Bisnet, berarti kita menggunakan yang mengarah Bisnet, yaitu address 1.
Nah, kita ulang lakukan, tapi di sini bedanya, di sini kita bukan 20-20 tapi 111, karena ini adalah jalur dari Telkom. Dan karena ini 10-10 dari Telkom juga, jadi kita ubah interface-nya ke Ether2 karena yang mengarah ke Telkom. Oke, setelah itu setelah kita menambahkan IP, nah sekarang kita tambahkan dulu IP firewall NAT agar bisa mendapatkan akses internet. NAT uh, chain NAT out interface Ether 1 dan actionnya masquerade. Kita lakukan lagi pada Ether 2 juga karena sumber internet kita ada dua. Nah, jika sudah, sekarang kita jangan lupa mengkonfigurasikan IP DNS. Dan allow remote request, yes. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan jika sudah seperti ini, uh, kita langsung saja buat routingnya agar bisa ping 888. Dan DST addressnya tidak perlu diisi, kita hanya mengisikan gateway. Nah, di sini kita get, karena kita ingin load balance, berarti load balance menggunakan dua dua gateway atau dua jalur. Jadi kita di sini akan mengisikan 20.20.20.2 sama 10.10.10.2. Pertama kita 10.10.10.1, setelah itu 10.20.20.1. Nah, jika sudah menambahkan gateway ini seperti ini, langsung saya enter. Nah, setelah itu pastikan kita bisa ngeping 888. Nah, di sini kita sudah bisa ping 88 dan sudah terlihat hasilnya. Sudah ada reply. Nah, sebenarnya ini sudah load balance dan router akan memilih jalurnya secara otomatis secara algoritma round robin. Nah, agar kita bisa melihatnya, kita akan menggunakan klien pada klien lokal dari IP root, dari router kantor. Kita di sini akan menggunakan virtual PC. Yang pertama kita lakukan pastinya kita ke router kantor dulu. Kita tambahkan IP address untuk lokal, IP address at 99.168 192.168.10.1/24, dan yang interface yang mengarah ke lokal adalah Ether 3. Berarti interface Ether 3. Nah, setelah menyeting IP seperti ini, kita ke virtual PC, kita konfigurasi IP juga agar bisa berkomunikasi. Dan kita isi gateway-nya juga 192.168.10.1. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini tidak akan lama. Nah, sudah selesai. Coba kita ping 888 terlebih dahulu. Ping 888. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, berarti kita sudah terkoneksi internet. Berarti komputer lokal kita sudah terkoneksi. Nah, bagaimana cara melihatnya kalau ini sudah menggunakan load balance atau belum? Kalian bisa cek saja di sini menggunakan dengan komen trace tujuannya 888 min p strip min p selalu 1. Nah, di sini ketika kita ping 888, maka kita akan menggunakan jalur Telkom pilih 1. Nah, bagaimana kita akan menggunakan bagaimana kita akan trace dengan ngeping mengirim ke tujuan lain 1111 NP lalu 1. Nah, maksud 1 ini adalah protokol ICMP.
Oke, di sini berarti kita masih gunakan full screen. Kita coba lagi ke IP yang berbeda. Coba kita ping ke eh, coba kita ping ke ls up. Kita ingin min ipdetik.com. Nah, kita coba kita ke tujuan kita ke IP ini. Yaitu WinP1. Ini masih saja beberapa ISP Telkom. Nah, coba eh, kita akan memperbesar atau menandai kalau eh, ISP set ini kecepatannya lebih tinggi. Jadi kita IP root print, lalu kita hapus root remove yang tadi kita telah buat. Setelah itu kita buat lagi IP root add gateway-nya. Dan di sini kita coba tambahkan 10 10 10 1 20 20 20 1. Lalu itu 20 20 20 1. Setelah itu kita coba trace lagi. Kali ini kita coba akan ke ns lookup ke 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 kita ke Tokopedia. Tekan press sampai. Nah, bisa dilihat jika kita membesarkan 2020, maka 2020 ini akan lebih sering digunakan, atau chance rate untuk mendapatkan 2020 ini akan lebih besar. Nah, jika waktu kita mengawal akses bisa 88 atau 11 yang menggunakan 10 maka router jika kita ping pada address tersebut, maka kita akan mendapatkan 10 lagi. Bisa kita lihat di sini. Nah, jika kita trace ke yang telah kita 20 tadi, maka kita akan mendapatkan 20. Nah, jadi itulah hot balance dan cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.